Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Herlianti dengan NIM 2020010105024. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas final saya dengan mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tunarungu, tunanetra, tunawicara, dan tunadaksa. Baik, langsung saja. Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai alat ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengarannya yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengarannya. Adapun cara berkomunikasi anak tunarungu ialah dengan cara menggunakan bahasa isyarat. Tidak hanya itu, berkomunikasi dengan penyandang tunarungu sebenarnya tidak sulit. Kita hanya perlu mempelajari caranya dan hanya perlu bersabar. Adapun yang perlu kita lakukan pada saat berkomunikasi, yang pertama itu cari perhatian, kedua cari tempat yang tenang, sejajarkan posisi wajah, kontak mata, gerakan ekspresi wajah, bicaralah dengan normal dan jelas, tanyakan apabila sudah dipahami, dan yang terakhir ulangi apa yang kita sampaikan. Kemudian tunanetra ialah orang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau bisa disebut buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan yang berukuran besar dalam keadaan cahaya. Adapun cara berinteraksi dengan tunanetra, yang pertama itu tepuk bahu dan panggung mereka, kemudian perkenalkan nama dan tanyakan bantuan, gandeng dan di lengan, paduan arah, terus komunikasi. Selanjutnya tunawicara merupakan suatu keinginan fisik di mana orang tidak memiliki gangguan dalam berbicara, seperti bahkan tak mampu berbicara. Adapun cara berkomunikasi kami dengan orang yang mengalami tunawicara, yang pertama itu mendapatkan mendapatkan penekanan perhatiannya. Yang kedua, berbicara tidak perlu cepat, tidak berbicara pada tempat gelap, tidak sedang mengunyah atau merokok. Dan yang terakhir tunadaksa ialah di mana anak yang mengalami kelainan otak cacat yang menetap pada otak gerak atau tulang seni otot, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jika mereka mengalami gangguan karena keluyuhan pada fungsi syaraf otak, mereka disebut cerebral palsy atau CP. Adapun cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yaitu dengan cara ramah dan tunjukkan langsung dengan orang yang ingin diajak berbicara, bukan melalui pendamping. Kemudian perbanyak senyum, menggunakan kata-kata sederhana dengan intonasi jelas. Jika ingin bertanya, gunakan pertanyaan terbuka. Kemudian pastikan apabila mereka mengetahui. Jika perlu, ulangi lagi poin-poin penting. Tidak perlu terburu-buru saat berinteraksi dengan mereka. Kemudian berikan mereka waktu untuk memahami pembicaraan yang kami bicarakan sebelumnya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.